Udah lama nggak siaran ya. Sekarang akhirnya kita siaran lagi di podcast Umin Ujul. Bahasan realita. Harusnya pakai rekaman-rekaman gitu Jul. Iya ya. Anyway, udah anyway aja. Kita ya bergaya dikit ya, kita bikin rekaman di Ya ini ya, kafe ternama sih di Iya, sekarang. kafe Tapi ternama. kalau ada noise ya wajarin aja ya. wajar aja. Udah lama sih. Terakhir kapan sih kita? Ada sebulanan kayaknya udah kagak ini deh. 3 mingguan deh. Ya itulah ya. Banyak sih kegiatan ya. Bukan cuma ngurusin lu doang. Tuh, kita ngapain sih ngurusin lo ya? Ini mah yang nggak ada urusan sama lu sih, emang Iya. kitanya pengen ini aja ya. Ya kita juga kemarin juga cuma iseng-iseng aja kok. Jadi ya nggak usah dibawa serius juga. Anyway, Apa? minggu kemarin itu gue punya cerita cuy. Kenapa? Minggu kemana kenapa? Dah? Ya gue Gak usah cinta-cintaan dulu deh, capek gue. Bahas cinta nanti aja. bullshit lah, cinta itu bullshit ya. Apa itu cinta? Apa itu? Orang mana dia? Ada ya gue punya cerita tentang gue punya temen yang dia gak lucu sama sekali cuy. Tai. Langsung aja ke situ deh. Dia nggak lucu sama sekali, tapi ya kita Kenapa? mencoba untuk apa ya, Respect. respect gitu. Oke. Karena pada dasarnya ya kita kasihan juga sih ngeliat dia mencoba untuk ngelawak. Dan anyway, dia itu dia lagi mencoba-coba untuk stand up comedy. What is that? Ya, lu jangan salah ya. Ini yang lagi ngobrol sama gua dia senior stand up. Kamu kalau dibilang senior ya enggak lah. Enggak ya, Gila. tapi senior di Apa? BSC ya. Iya, apa sih BSC itu? Nanti lah, lu tahu. Nah, Gue sih sebenarnya nggak terlalu pengen bawa nama gitu Jo. Ya. Cuma ya nggak sih, gue tuh sebelnya cuma ini aja kayak Kela baru tapi udah banyak gaya gitu. iya. Apa sih maksudnya gitu, kayak gue juga udah bilang sih sebenarnya ke orangnya, gue udah bilang Jol bahwa Nah, udah kalau ini nggak usah terlalu banyak gaya dulu, nggak usah terlalu banyak update PM dulu gitu tuh. iya. Cari aja dulu anjir, gue kalau terlalu bahas ke dalam kayaknya terlalu dibilang so juga, padahal mah enggak juga. Gue juga nggak lucu di segala panggung. Ya, gue setuju itu karena basicnya adalah eh, harus ada suasana hati penonton. Ya harus. Ya gue sih yakin kalau teknik dalam ngelawak ya stand up itu pasti ribet banget ya. Karena jujur gue bukan seorang stand up comedian, bukan komik. Tapi ya karena itu menurut gue akan jadi bodoh jadinya kalau baru awal gitu, tapi udah kayak nyobain ke Metro TV, ke Kompas ini gitu Buset. ya kan. Udah kejauhan sih itu. Iya, ya itu dia. Gua nggak seneng sama orang lebay begitu, makanya sedikit gimana gitu, tai sih. Tapi kalau gue sih support aja gitu, lo mau apa. Apalagi lo mau stand up, support banget gue, karena gue juga kan berkecimpung di situ. Tapi kalau dibilang gue serius sih nggak terlalu juga tuh. Ya, Gue juga masih belajar sih. Gue juga nggak lucu di segala panggung. Bahkan ngebom tuh kayaknya makanan sehari-hari deh. Ngebom itu istilah nggak lucu lah. Pokoknya ngebom itu makanan sehari-hari gitu yang iya. Kalau sebenarnya sih kalau dibilang lihat stand up ya keresahan yang dibalut komedi itu ya, aja. Emang ketawa tuh bonus sebenarnya. gitu. Iya, tapi kalau udah show beda. Emang harus bikin ketawa gitu. Bedanya sih itu aja sih. Kalau open mic sih menurut gue ya, yang penting lo punya keresahan dan lo mau nyampein, udah. Ya. Just it, itu aja sih. Tapi ya, temen ini pernah ngomong ke gua begini. Jul, kalau lu pengen stand up, pengen komik lah, pengen nyoba komik, lu itu pengen nyobain itu
hanya untuk terkenal atau mencoba orang ketawa. Gue tertarik sama hal yang kayak gini nih, karena ada banyak hal juga sih. Ya orang ikut stand up itu salah satunya ya mungkin karena ingin terkenal. Karena jujur gue orang yang apa ya, gue ini punya, ya bukan sombong, tai. Gue punya banyak murid gitar, gue jago di main gitar, gue jago di musik. Dan anyway, mereka kebanyakan yang minta ajarin gue buat main gitar, mereka hanya mementingkan gaya gitu, mementingkan gua supaya bisa gitu, sisanya dia nggak mau ngelanjutin. Tujuannya kayak orang main gitar udah bisa ya udah dilepasin gitu aja. Gua tertarik sama yang ya tadi itu pernyataannya. Trigger itu perlu. Pertanyaan itu pertanyaan yang ya bisa ditanyain ya di komunitas stand up sih. Enggak sih, sebenarnya itu bukan buat nyodor, bukan buat apa mojokan atau apa, Ya. tapi pertanyaan itu emang dituju untuk ya lo nih tujuannya apa gitu, supaya lo juga jelas. Nggak jadi masalah juga kalau lo emang tujuannya pengen terkenal, nggak masalah. Cuma ya itu tujuannya ya dipegang bener-bener gitu tuh, karena kan kita yang tahu tujuan kita apa. Ya, ya. Kayak gitu sih. Anyway, gua juga mau ngomong sih, ya gua jujur, gua jago main gitar, sumin jago. Bagian Nggak jago gua, nggak jago. Iya. Ya gitulah. Ya intinya dia udah bagus lah menurut gua di komik ya, stand up. Bullshit kalau dia nggak ngaku kalau dia gua pengen ngetawain biar bisa bikin orang ketawa aja. Itu nggak, memang ada kayak gitu. Tapi bullshit juga kalau dia nggak ngaku kalau dia nggak pengen terkenal. Karena jujur gua sebagai orang yang bisa main gitar, kalau gue nggak nyombongin skill gue, ya gue nggak akan laku, cuy. Gue nggak akan laku. Itulah yang terjadi. Makanya butuh keseimbangan. Kalau menurut gue butuh keseimbangan. Karena itulah yang kita cari. Makanya gimana? Ya bener sih. Kalau bilang gue pengen terkenal, pasti pengen terkenal. Cuma motivasi itu berubah-ubah sebenarnya. Sumpah waktu gue awal masuk stand up, tujuan gue tuh emang pengen ngehibur. Gue tuh dulu gara-garanya gue tuh nonton OVJ. Ya. OVJ tuh sumpah bikin gue ketawa dan gue pengen banget. Wow, gue pengen ngehibur kayak Sule nih. Dulu Sule tuh panutan banget. Gue pengen nih kayak dia gue bisa ngelawak. Justru gue tuh awalnya nggak ada kepikiran gue pengen masuk stand up. Gue pikirannya gue pengen main di OVJ. Gue pengen main slapstick, tapi karena panggungnya adanya di stand up dan di open mic itu awal itu, Ya. makanya gue jadi itu. Emang awalnya tuh gue emang pengen ngehibur banget. Itu awalnya, pokoknya gue nggak punya kayak wah gue pengen terkenal, enggak sama sekali nggak dulu. Gue pengen ngehibur, pengen bikin orang ketawa itu dulu. Cuma gue nggak munafik kalau sekarang ini trigger itu berubah, motivasinya berubah. Itulah yang bikin gue kayaknya mungkin di situ bisa jadi alasan kenapa gue lagi down atau apa gitu sih. Ya. Jadi itu sih. Karena alasan yang berubah. Nggak sih sebenarnya kalau kata gue, ya itu tadi. Justru gue dukung banget kalau lo mau stand up. Cuma ya triggernya, motivasinya Ya. itu apa? Itu sih penting sih menurut gua. Karena apa ya? Menumbuhkan motivasi itu bukan main loh. Apalagi makanya gini, gua khawatir sama orang yang cuman ikut-ikutan doang sih. Kalau emang alasannya menurut gua bullshit ya. Karena jujur banyak orang yang bullshit kayak ini akan jadi passion gua. Tapi kepada kenyataannya setelah setengah jalan dia nggak maju-maju, dia tinggalin itu. Terus pernyataan dia yang ngakuin kalau itu adalah passion dia apa? Kagak ada, itu kosong. Menurut gue begitu. Karena jujur gini sih, ya seperti kata gue, memang passion itu bisa ada banyak ya. Passion itu bisa ada banyak. Cuman rata-rata orang-orang itu punya passion 1 atau 2, paling banyak 3. Gak mungkin ada banyak.
Karena kalau fashion semuanya banyak, itu waktu mau dikemanain? Itu sih yang gua bingung ya. Ini sebenarnya kalau bahas fashion ya, menurut gua ikut-ikutan tadi sih. Kalau misalnya ikut-ikutan enggak sih, gua tuh awalnya kalau dibilang ikut-ikutan, gue ikut secara ikut-ikutan Jol. Cuma gue punya motivasi lain. Kan gue udah bilang, gue tuh awalnya gue pengen ngelawak di OVJ, intinya gitu. Ya. Gue jadi stand up karena gue ikut-ikutan. Temen gue, dia teman bola ya, dia juga stand up waktu itu. Nah, gue ikut-ikutan dia, bisa dibilang gue ikut-ikutan dia. Cuma gue punya motivasi lain, karena gue ngerasa disitulah gue bisa cita-cita gue pengen ngibur bisa di situ, dan itu bener-bener kerasa loh. Kalau misalnya lo punya motivasi yang bener kayak gitu, gue rasa wah, gue dulu termasuk cepet Jul. Gue termasuk cepet yang bisa berbaur sama temen-temen Ya. karena gue punya motivasi itu, walaupun gue ikut-ikutan. Jadi sebenarnya menurut gue, lo ikut-ikutan sih nggak masalah, yang penting lo punya tujuannya. Ya. Dan motivasi lo benar gitu, kasarnya orang pun bisa dukung. Sebenarnya kalau misalnya terkenal pun itu nggak salah, tapi orang tuh kadang-kadang nggak respect dengan hal itu, ya nggak? Ya. Kayak misalnya, oh gue pengen masuk stand up, oh gue pengen terkenal, orang kadang nggak respect ya kan? Berarti lo nggak ikhlas, padahal emang nggak masalah juga. Ya. Gue yakin tuh nggak masalah, cuma kadang-kadang orang nggak respect akan hal itu. Yang penting awalnya dulu aja kayak gitu tuh. Yang penting lo punya niat ngehibur, lo seneng kalau orang ketawa kayak gitu. Itu sih dasar banget sih menurut gua. Ya. Gua juga setuju ya, kayak begini. Pada dasarnya orang ada yang karena ikut-ikutan dan itu bisa jadi passion dia. Ya. Serius, gua nggak bercanda karena ada temen gua yang nggak ngerti sama sekali tentang musik. Tapi pada saat dia belajar musik, dia kayak mengimani gitu, kayak mengimani, dan pada akhirnya dia seakan-akan dia mendewakan musik gitu. Nah, Dia akhirnya masuk banget ya. Iya, masuk banget. Dan akhirnya passion dia musik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gini cuy, karena berawal dari ajakan teman itu, karena ada aja sebagian orang yang kerjanya cuma duduk kagak ngapa-ngapain, cuma pura-pura mati di kamar kan. Cuma pura-pura mati di kamar. Dan ada satu orang, daripada lo di kamar, mending lo ikut stand up sama gua, mending lo ikut main musik sama gua. Dan dia ngikut, akhirnya dia ada sesuatu yang ngegerakin dalam hati dia, pada akhirnya itu menjadi passion dia. Itu Jul, motivasinya itu. Nah, Jadi ketika lo ajak orang yang tadinya cuma diam di kamar, motivasi dia adalah supaya dia nggak terus diam di kamar. ya, Motivasinya bukan terkenal. Dia belum punya motivasi itu. Dia cuma pengen gua ada kegiatan dan gua nggak di kamar terus. ya, Motivasinya itu. Nah, gua motivasinya waktu itu pengen ngehibur, itu bener, itu asli dari gua. Makanya sebenarnya yang penting lu nih awalnya apa dulu gitu. Kalau lo ikut stand up cuma gara-gara sekarang apalagi stand up lagi naik ya. dan ngerasa gampang banget stand up, menurut gua nggak salah sih. Cuma kalau lo ceritain ke orang karena itu, orang nggak respect, dan menurut gua lo sendiri pun kayaknya nggak respect sama diri lo sendiri deh. Tergantung juga sih. Masalahnya orangnya kayak gimana? Iya sih, kalau itu beda. Kayak ya itu sih menurut gua, kalau misalnya kalau emang lu ikut apapun itu ya, nggak harus stand up ya menurut gua. Ya. Di musik pun kayak gitu. Kalau mau emang lu punya nih, kalau lu punya seneng akan hal itu, lu seneng musik, lu seneng komedi, ya lu lakuin itu dari hati sih. Ya. Tapi kalau ngomong ke hati terlalu tai juga ya. Ya. Terlalu sosokan ini sih menurut gua. Cuma ya nggak bisa dipungkiri sih. Nah, gue pengen ngebahas lagi nih. Gue mulai tertarik nih kalau stand up itu tidak terlepas dari humor. Wah, emang humor. Iya, dan tidak, makanya gue nggak akan terlepas. Sekalipun dilepas itu nggak akan bisa. Kan basic stand up adalah humor.
Itu yang faktanya seperti itu. Dan gue pengen nanya nih ke orang yang, gue tertarik banget ya sama stand up, sumpah gue pengen nyoba itu, cuman masih belum siap aja. Ya kalau kalian tanya alasannya, kenapa sih gue belum siap ya stand up, gue juga nggak tahu ya kenapa. Gue juga masih belum nemu alasan-alasan yang bagus buat jawab itu. Tapi yang gue tanya enggak, menurut lo, men, humor yang bagus itu seperti apa sih? Karena ya untuk orang awam kayak gua, kayak orang lain, humor yang bagus itu humor yang seperti apa gitu. Bingung juga ya. Humor ya? Enggak sih, tergantung sih. Ini humor untuk apa? Kalau untuk diri sendiri adalah humor yang natural menurut gua. Tapi kalau untuk orang lain adalah humor yang bisa diingat. Dan juga ada maksud dari humor itu. Ngebully juga kalau menurut gue ngebully dan bisa bikin orang ketawa, intinya sih bukan ketawanya, adalah isi dari buliannya itu juga bisa jadi salah satu alasan sih. Gue tuh menurut gue tuh nggak ngerti apa istilah ngebully gitu Ya. karena menurut gue nggak ada bedanya ngebully sama kritik sih. Entah mungkin bakal bilang kalau kritik itu membangun, kalau ngebully itu enggak. Kata siapa sih? Gimana orang mikirnya sih kalau kata gue? Ya. Itu bully. Sekarang gue tanya, ngebully itu apa? Ngebully itu ya mengejek-ngejek, mengintimidasi seseorang gitu. Karena enggak sih, mungkin ngebully itu karena selalu disekait-kaitan sama rasis. Mungkin. Karena gue juga setuju kalau rasis nggak membangun. Apa? Yang membangun apa kalau rasis? Ya ada, kan? cuy. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau rasis nggak ada. Tapi kalau ngebully kayak, lu bego sih, makanya pinter. Ya kan? Iya kan? Iya. Membangun kan? Oh iya, berarti gue harus pinter nih kayak gitu kan? Itu kan ngebully das. Ya maksud gue, ngebully tuh kayak gitu tuh. Kayak ngebully orang lu so asik nih gitu-gitu, ya kan? Itu ngebangun sih, jadi dia bakal mikir. Nah, karena itu dia nggak ada bedanya menurut gue sama kritik. Mungkin kalau ngebully, gue tuh ngerasanya gini, orang tuh ngerasa dibully karena dia ditertawakan sih. Kalau kritik kan nggak ada yang tertawain kan. Kalau kritik tuh bener-bener, lu bego sih, makanya lu coba lu belajar biar lu pintar kayak gitu kan. Nggak ada yang ngetawain. Kalau dibully itu biasanya, kalau ngebully itu biasanya ada orang yang ngetawain. Jadi dia mungkin ngerasa lebih sakit hati sih. Iya. Kayaknya sih bedanya di situ. Cuma itu nalar gua aja sih, gua juga nggak terlalu tahu. Tapi ya intinya kayak gitu sih. Ya intinya mah itu kesok tawanya si Umin aja. Ya terlepas dari humor yang baik, menurut gua adalah, ya ini juga kesoktawan gua aja tentang humor. Ya gua juga kagak ngerti sih. Ya humor yang baik adalah humor yang bisa bikin orang bahagia dan ketawa. Bagi gua adalah humor yang seperti itu. Karena jujur ada orang yang dia nggak bisa ngehumor, itu masuknya ke good sense humor atau yang ini ya, kayak orang yang punya sense humor yang bagus, Ya. jatuhnya humor dia akan bagus gitu, akan jadinya wah luar biasa nih humor nih. Sense of humor. Ya, kalau dia punya humor yang biasa aja, ya gue nggak bilang itu biasa aja, mungkin suatu saat akan berproses berkembang. Tapi yang jelas yang sekarang ini lagi biasa aja, itu akan jadinya orang akan ngelihatnya gila nih orang belajar ngelawak ya, akan menilai seperti itu. Dan pada akhirnya orang yang gagal ngelawak itu jatuhnya akan so asik. Makanya gue pengen nanya, lu pernah ngeliat sih kalau orang yang nggak bisa ngelawak jatuhnya malah so asik sama dirinya sendiri? Menurut gua gini. Menurut gua gini ya. So asik ya. Nih. Menurut gua tuh semua hal dulu. Gak semua komedi. Menurut gua orang yang kan kalau misalnya ngelawak kemudian nggak lucu, itu kan berarti kan nggak berhasil kan. Ya. Sama kayak orang main gitar tapi nggak bisa. Iya. So asik juga, sosok main-main aja, padahal nggak masuk kan. Menurut gue itu masuk so asik juga loh. Iya. Jadi sebenarnya semua hal sih, cuma memang kalau komedi itu dia lebih ini sih menurut gua,
itulah perbedaannya kenapa kalau band bisa main begitu aja walaupun orang nggak denger. Ya. Kalau stand up nggak bisa. Orang harus ngeliatin dia, orang harus dengerin dia. Orang harus fokus ya kan. Kayak gitu, makanya beda sih sebenarnya. Gua tuh selalu percaya gini ya. Cuma nggak tahu sih, mungkin ini so tau gua aja. Anjir gue sendawa. Kalau orang stand up gitu, orang stand up ya, terus feedbacknya tuh langsung, Ya. ketawa Oh, langsung. Kalau nyanyi enggak, menurut gua feedbacknya adalah entar kelar orang puji, kalau nggak orang tepuk tangan ya kan, Ya. kayak gitu. Stand up tuh ada langsung ada nggak langsungnya, ketawa karena emang diketawa itu kan, ya kan. Orang gini deh. Itu langsung Ya. secara langsung ketawa. Nah, orang nyanyi nih, misalnya nyanyi kan, Nah, orang nikmatin sama nggak nikmatin emang kelihatan enggak, menurut gua. Ada orang yang mungkin sambil makan ngenikmatin juga. Iya, Ada benar. juga orang yang mungkin dengerin tapi nggak nikmatin. Iya. Ya kan? Karena kita nggak bisa lihat nih, karena nggak ada ini langsungnya. Kalau misalnya stand up ada, ya kan, iya, pasti. langsung kelihatan. Oh, dia nggak ketawa nih, berarti nggak berhasil nih si kampret nih. Iya. Ya kan? Oh, dia ketawa berarti berhasil nih si stand up nih gitu. Iya, iya. Kayak gitu langsung kan. Makanya yang lebih riskan tuh itu. Menurut gua orang lebih takut, bukan lebih takut ya. Karena ya sih, kalau untuk hal yang resikonya besar kayak gitu, Nah. pride-nya lebih besar juga. Oh. Ya kan? Iya. Pride-nya lebih besar. Jadi ketika kita berhasil dengan apa namanya, dengan resiko yang tinggi itu, ya kita bangganya tuh bener-bener sih. Dibandingkan yang nyanyi sih, menurut gue nggak ada estimate, cuma ya menurut gue perbedaan di situ, Ya. ya kan. Ya kayak gitu sih, pas lihat performnya gitu. Dan juga menurut gue stand up itu lo lebih enak nonton langsung. Semua sih kan enak nonton langsung ya, lagu juga, musik juga gitu ya. Iya. Tapi gua juga tertarik ya. Tadi pembahasan kayak misalkan kita main di kafe, gua main di kafe, di suatu kafe, dan ya benar, itu pasti benar banget. Ada orang yang akan menikmati dan ada orang yang gak menikmati. Contohnya kayak orang makan sambil makan gitu di kafe, itu belum tentu menikmati gua main musik. Ya. Dan sebenarnya gini sih, karena ada juga yang nggak tahu ya, mungkin ini kesotawan gua aja, kayak begini, orang stand up dia pasti memperhatikan pasti tahu kalau dia pengen ketawa, jelas dia harus perhatikan. Karena apa? Dengan apa ya karena gua bilang orang-orang komik itu cerdas. Kalau seandainya dia ngebawa beat yang lucu, ada sebagian orang yang telat ketawanya. Kenapa orang telat ketawa? Yaitu karena pendidikan dia, salah satunya ya. Dan ini kalau tadi ngebahas kayak merhatinya orang atau enggak, kalau bagi gua ada sebagian yang stand up kayak penonton, audiens dari stand up yang kadang, wah nih orang nggak asik nih, males gua ngelihatnya. Jatuhnya dia kayak, males gua ngeliatnya, tai nih orang ngelawak ngapain sih. Ada nggak sih orang kayak gitu? Penonton ya? Iya, masuknya audiens penonton. Ada sih. Cuma sebelum masuk ke situ, gue tadi ada nih yang pengen gue ini cerdas. Menurut gue stand up tuh nggak secerdas itu, Jul. Ada komik yang cerdas memang, ada yang enggak. Kayak kalau dibilang stand up itu adalah komedi cerdas, enggak sih. Gimana komiknya juga. Tapi kalau dibilang ada yang cerdas, yang keren banget, ya kan. Menurut gua Gilbas cerdas, Adriano Colby itu masuk cerdas menurut gua. Komik-komik itu sama kayak lagu, sama kayak nyanyi, ada genrenya. Ya. Mungkin kalau lagu ada ya rock,
K-pop gitu kan. Ya, ya. Stand up juga ada gitu. Dia punya segmentasi sendiri sebenarnya. Ya, makanya nggak satu komik tuh bisa di semua panggung sebenarnya. Ya kan, cuma memang ada yang bisa mengondisikan. Itu kan gimana komiknya juga kan. Terus tadi apa? Lupa gua. Pertanyaannya? Perhatian Oh, terhadap untuk yang penonton ya, penonton merhatiin ya. Ada nih di stand up itu ada namanya heckling. Heckling itu orang yang mungkin pas kita lagi stand up dia ngoceh kayak lucu gitu. oh gitu. Oh, itu Atau- penonton bayaran. Bukan penonton bayaran. Itu justru heckling. Ya, ya. Heckling itu hack, orang yang mengganggu. Oh iya. Nah itu heckling namanya. Kita sebutnya orang-orang kayak gini nih heckling. Nah itu teknik yang kita harus lakukan adalah handle heckling. Kita handle nih, entah mungkin dengan cara ripping. Ripping itu adalah kita judge balik, kita balas nih, kita lawan balik, mungkin kita ledek, kita apa kayak gitu. Oh iya, iya. Nah jadi sebenarnya makanya itulah stand up tuh penontonnya milih-milih ya kan, ya nggak milih-milih sih sebenarnya, nggak milih-milih, cuma entah ya, gue tuh selalu bingung apakah penontonnya yang harus dikasih tahu ataukah kita yang mengondisikan sebagai komik. Cuma menurut gue komik tuh udah bener-bener mengondisikan sih. Ya gue nggak tahu sih, gue juga nggak terlalu paham, tapi intinya sih itu tadi yang gue bilang, komik tuh nggak bisa di semua panggung sih. Sama halnya dengan Dio How Iya. nggak bisa manggung di Banten Jazz Night. Ya kan, Iya. masa dia kan reggae gitu kan, Iya. kasarnya masa di jazz. Ya tidak sesuai sama tema ya. Nggak sesuai sama tema. Gini ya. Gue juga sebenarnya gini sih. Bukan maksud. Gue tuh jujur nggak mau menjudge orang itu lucu atau nggak lucu. Ya karena jatuhnya adalah walaupun dia masih orang baru ya itu masih berkembang ya. Gue setuju sama Soleh Solihun yang ngomong kayak gitu. Dan ya itu karena masuknya perkembangan ya. Tapi gini sih, gimana kalau contohnya kayak seperti ini? Ya seperti ada orang yang udah lama dia di bidang kayak ngelawak-lawak gitu. Gue sebut aja nggak ya namanya? Apa siapa? Artis-artis. Ya pokoknya dia di acara-acara musik itu, lu juga pada tahu kayaknya. Acara-acara musik. Dia kan mencoba untuk udah lama, udah berapa tahun berdirinya acara musik. Dasot. Ya udah lama berdirinya itu. Dan itu lo lihat MC-nya hanya ada sebagian lucu karena basicnya memang dia seorang pelawak, dan ada orang yang nggak pelawak tapi dia udah menahun mencoba untuk pelawak, jatuhnya nggak lucu-lucu menurut gua gitu. Justru malah kayak orang yang kenapa sih harus kayak begitu, karena gak enak banget dilihat di situ. Nah menurut lu tanggapan lu gitu, apakah orang-orang yang kayak gitu itu yang menjatuhkan humor Indonesia itu nggak baik gitu? Itu bisa menjatuhkan, bisa, menurut lo begitu aja? Menurut lo gimana? Menurut gue sih nggak ada sih yang menjatuhkan humor tuh, nggak ada. Yang ada adalah menurut gue dia jatuhin dia sendiri aja sih. Iya. Menurut gue humor mah komedi nggak bakal jatuh. Menurut gue dia yang akan jatuh. Sama aja dengan, ya mungkin itu sama aja dengan orang ngelawak cuma nggak lucu kan. Iya. Komedinya santai, komedi mah nggak bakal jatuh menurut gua. Iya. Si orang ini yang nggak bakal ini, kecuali kalau stand up memang agak rada sensitif, karena stand up itu dia butuh originalitas. Dia harus original, Ya. materi yang dipakai harus dari dia. Siapapun itu, kita nggak mandang artis asli. Lo artis pakai materi komik, tetap kita ada judge-nya, mungkin secara sosial atau apa, Ya. mungkin bisa di sosial media atau apalah, pasti ada. Semua tuh harus pakai, makanya originalitas itu penting.
Terus juga kalau lihat mungkin komedi stand up comedy itu bebas ya kan. Ya. Padahal kalau dilihat dia juga punya kode etiknya, Aturan. punya aturannya. Secara umumnya ya, Ya. rasis kita nggak boleh, kecelakaan itu nggak boleh. Karena kan itu tragedi, itu nggak boleh, kematian. Cuma kan kadang-kadang kalau ada yang bahas kematian, yang dibahas bukan orang matinya, tapi di sekelilingnya. Kayak gitu. Mungkin ada orang yang ya di sekelilingnya lah. Mungkin ada yang cuma pengen ada pas lagi ada yang meninggal, dia cuma pengen makannya doang, makanya dateng kayak gitu-gitu. Ya intinya kayak gitu-gitu sih. Bukan dia yang orang komedi. Bukan ada orang yang meninggal. Menjatuhkannya bukannya. Nih gue tertarik tadi sama kode etik stand up ya. Oh, sumpah gue tertarik banget karena dalam bermusik juga pasti ada aturan. Nah, Pasti ada aturan. Gue terlepas dari musik, gue bahas lagi ke stand up. Gue tertarik sama yang tadi kode etik dari stand up karena pernah nggak sih ada orang yang dia komika baru dan dia comot materi orang lain, itu ada peraturan, ada hukumnya nggak? Karena yang pas gue denger di PAM yang kebetulan Awe jadi bintang tamunya itu awe. Sorry ya Bang Awe ya tau lah aja. Emang denger dia? Ya mana tahu ya, kali aja dia ketawa aja paling ngedenger. Ada nggak sih aturan kalau nggak boleh comot dari materi orang lain? Jelas ada banget. Ada ya? Original itu tuh penting. Oh iya tadi. Cuma kalau hukum secara ini tuh nggak ada. Mungkin ada sih kayak hak cipta, cuma kan kalau komik-komik kayak gue gini kan belum ada ya. Orang juga nggak tahu kalau itu materi gue gitu kan. Itu mah ya cuma sosial aja sih menurut gue. Ya. Kayak hukuman sosial aja. Ya sih gua Ntar ya lanjut. ini kan bahasnya kayak kode etik ya. Sebenarnya kalau bahasanya kode etik terlalu berat sih Jul. Ya. Cuma yang gue bilang tadi etika sih. Tapi kalau di stand up comedy itu attitude tuh penting. Di stand up tuh attitude penting. Ya. Kayak karena kita tuh butuh respect orang sih. Yang gue selalu percaya itu. Kalau kita udah nggak respect, kita mau ngelawak apapun orang nggak bakal percaya, orang nggak bakal ketawa. Ya. Lanjut. Ya. Apa-apa. Orang nggak bakal ketawa kalau orang udah nggak ada respect gitu. Makanya kita tuh attitude bukan cuma di bawah panggung, di atas panggung pun kayak gitu. Kita harus bisa bikin gimana orang percaya sama kita. Kita lagi bilang kesel, kita harus kesel. Nggak boleh kita ketawa kayak, gue nih kesel ya, tapi sambil ketawa gitu. Itu nggak. Oh. Nah makanya attitude tuh penting, nggak di bawah, nggak di atas panggung. Di bawah tuh sangat penting. Sama teman-teman komunitas, apalagi sama teman-teman, sama penonton pun kita harus attitude-nya tuh ada gitu. Oh. Kalau di stand up itu emang yang benar-benar ditekankan attitude. Itu lebih simpulnya lagi, orang stand up itu kalau katanya kesel, dia harus bilang kesel, itu bentuk dari kejujuran. Kejujuran. Enggak sih, kenapa gua kalau gua jadi orang stand up, ya mungkin ini gua sedikit masukin kayak tentang musik, tentang hak cipta. Karena jujur ada sebagian orang yang cepat dalam membuat setup, punchline gitu. Materi lah. Ada juga sebagian orang yang kesusahan buat bikin materi. Dan itu kalau main comot aja gitu, ya jelas lu tahu kan perasaannya gimana kalau gitu. Karena susah itu. Enggak sih, bukan cuma karena susah sih. Intinya sih originalitas penting gitu. Cuma gua nggak ngerti ya, gua nggak kalau musik tuh kita bisa kali cover lagu orang. Ya, tapi tetap ada aturannya. Kayak begini, dalam musik ada istilahnya kayak gua nggak tahu itu istilahnya apa, tapi jenisnya seperti ini. Sistemnya seperti ini. Ada orang yang suatu dia mengcoverkan
lagu, misalkan lagunya AC/DC Back in Black, dia mengcoverkan dan dia menduitkan dari hasil coveran itu tuh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh kecuali sudah minta hak cipta dan minta manajemen untuk maksudnya menduitkan tuh kayak dia perform di tempat lain terus pakai lagu itu. ya, dan menduitkan itu nggak boleh. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh. Itu ada hak cipta seperti itu kecuali sudah minta kerjasama terhadap manajemen tersebut. Manajer tersebut sudah ada tanda tangan kontrak kayak suatu perjanjian gitu. Kalau misalkan hasil coveran itu diuangkan harus dibagi dua, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Perjanjian lah intinya. ya Iya. pokoknya harus ada perjanjian. Nah seperti itu, dan ya terlepas dari itu ya itu salah satu yang hak cipta dari musik. Gua nggak ngerti itu apa namanya, tapi sistemnya seperti itu. Tapi yang selalu gua lihat itu mungkin band-band indie lah ya, yang mungkin dapat job di daerahnya sendiri kemudian pakai lagu itu. Nah itu dia kenapa katanya ada istilahnya itu karena tidak ada pengawasan yang penting, men. Maksudnya kayak begini ya, gua contoh kecil itu karena tidak diawasi oleh ini. Kalau ketahuan oleh Kena berarti. tetap kena, bukan tetap kena ya. Kalau ketahuan, ya kalau nggak tahu ya terserah aja gitu, yang gua nggak tahu. Semua pun kayak gitu. Dan apa iya, kalau iya. ketahuan ya serah. Iya nggak? Iya. Kalau ketahuan bahayanya bisa dituntut dan itu bisa mainnya hukum. Itu dia yang ya gua nggak seneng aja kalau comot dari punya orang gitu. Ya terserah, tapi kalau itu hanya mengcover dan tidak menduitkan itu nggak masalah. Tapi kalau sampai menduitkan, hasil karya orang lain diduit. Sama halnya karya lu, misalkan lu ngelukis dan lukisan lu dicolong dan diaku-aku, dijadikan duit. Yang terkenal bukan lu tapi dia. Itu loh. Berarti kalau misalnya ada band, mungkin yang ada band, kalau ada band kan emang band. Itu band geblek. Ada sebuah band, Ya. ada sebuah band yang dia misal mungkin dapat job nih kan. Ya. Terus dia anggap dia mainin lagunya apa AC/DC tadi. Ya, ya. Kemudian ketahuan nih, Ya. dia bisa dituntut berarti. Bisa, harusnya bisa. Tapi ada kayak begini. Kalau pada dasarnya gue nggak ngerti itu, gue nggak ngerti istilah-istilah tentang pemasaran kayak gitu. Tapi gue tahu sistemnya, serius. Kayak misalkan Bon Jovi datang ke Indonesia. Bon Jovi datang ke Indonesia, itu kan jelas sudah dibayar, ya kan? Oh. Iya Ya, jelas ya. karena dia Iya, dia datang. Ya dia datang gitu, dia dibayar, itu pasti. Dan penonton itu ingin yang beda. Yang beda pengen Bon Jovi suruh nyanyi misalkan Bryan Adam. Ya, ya. Bryan Adam. Dan mau nggak mau harus nyanyi untuk fans ya kan? Itu tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena tujuannya adalah untuk fans dan tidak untuk menduitkan. Pada dasarnya adalah dia sudah dibayar. Kecuali dia belum dibayar, datang ke sana kayak misalkan kontrak sih. Lu kalau di kafe itu begini. Ada jenis kafe yang dia dibayar dulu atau dia selesai manggung baru dibayar. Nah, dan itu yang nggak boleh. Kalau yang selesai manggung baru dibayar, tapi udah ngebawa itu nggak boleh. Tapi kalau dia dibayar dulu baru boleh. Itu sistemnya seperti itu. Oke gitu. Ya itulah. Berarti kalau misalnya dia dapat job dan dia nyanyi, Get it kan? Ya itulah salah satu pemasaran dari rembetnya itu. Kayak contohnya, lu tahu nggak sih kalau pembajakan itu udah mahir di Indonesia soal musik? ya. Ya itu, contohnya begini, kayak blog-blog yang browser lah, yang misalkan lagunya adalah Peter Pan udah hilang, Noah sekarang. Lagu Noah di browser itu bisa di-download. Itu sebenarnya nggak boleh. Ya, ya. Itu nggak boleh tuh karena jatuhnya adalah hak cipta. Itu Ya. bisa menduitkan cuy.
Ya. Itu bisa menduitkan. Karena apa? Dengan banyaknya orang yang ngedownload di situ, artinya banyaknya orang yang datang ke blog itu. Ya. Semakin banyak blognya didatengin, semakin banyak dapat iklan duit. yang datang. Ya kan? Nah, dan iklan itu yang bisa bikin duit. Itu nggak dibolehin. Itu hak cipta masuknya. Makanya ada, kalau sering perhatiin, blog-blog itu sering di-banned oleh orang yang ngatur internet positif di Indonesia itu apa sih? Gua nggak ngerti. Ya itu. Kayak contoh misalkan bukan blog yang jenis aplikasi, bukan aplikasi apa ya? Kayak Forcerat gitu. Ya. Forcerat apa itu namanya? Ya website. Iya itulah. Nah itu punya perusahaan. Itu nggak akan kena banned, tapi lagunya yang akan dihapus. Lagunya yang akan dihapus, jadi nggak bisa di-download. Makanya sering nggak lo nge-download di Forcerat, lo kemarin ada kok lagunya, tapi kok sekarang nggak ada. dihapus, Itu dia hak cipta, men. Ada itu juga ya. Ya. Gua kok sebenarnya kalau dibilang nggak ada hak ciptanya juga nggak mungkin ya. Karena kan itu karya, masa dengan mudahnya gitu. Kalau kayak gitu orang juga malas bikin lagu ya nggak? Ya pasti. Anjir, gua nggak ada ininya. Iya sih, sebenarnya gue juga yakin pasti ada, cuma gua nggak tahu gimana sistemnya. Karena gue tuh mikirnya kalau misalnya ada di, mungkin misalnya anggap ada di satu website ya, gue tuh anggap itu lagu udah dibeli loh. Kayak udah dikasih udah dibayar aja gitu, bayar ada di situ. Beda. Beda lagi kayak gue pernah kan kayaknya semua makhluk juga tahu deh. Kayak di KFC itu sering ngasih CD. Contoh Agnes Monica. Ya kan? Kenapa itu? Ya. Itu karena pada dasarnya Agnes Monica yang promo CD itu. Itu jenisnya ke promosi. Bukan KFC yang nyari. Tapi justru Agnes Monica yang nyari KFC. Beli taruh di KFC CD-nya, dan orang-orang KFC yang ngejualin gitu. Itu sistemnya gila, men. 30%, dan itu sebenarnya ya untuk promosi aja, rugi sih sebenarnya. Nah, terlepas dari itu ya, gua ada yang pembahasan yang sedikit itu dari pemasaran ya, yang tadi itu pemasaran tentang musik. Gua mau bahas yang beda lagi. Kayak misalkan gua nih bikin musik, bikin suatu karya, suatu lagu, dan lagu gua, kalau lagu gua dinyanyikan oleh orang lain gitu, diuangkan oleh orang lain, jujur gua bodo amat. Ya, kenapa? Gua nggak peduli, tapi satu, di situ harus ada nama gua. Nah, itu yang gua mau. Dan kalau dia lo Yamin ya, yang tentang stand up, gua pengen bahas lagi stand up. Ya. Kalau ada yang nyomot materi lu dan dijadiin stand up, lu tahu siapa orangnya, lu gimana? Bakal kayak gimana? Gue sih ada beberapa ya, kayak mungkin kalau sebenarnya sih secara keseluruhan tuh nggak boleh, mau gimana pun sebenarnya. Oh iya. Tapi ada ini lagi, mungkin pertama kalau dia udah bilang ke yang punya dan dibolehin, mungkin bisa. Ya. Udah ngomong lah kasar, dan dibolehin bisa. Kalau gua ya kondisional. Kalau misalnya menurut gua orangnya emang butuh banget gitu ya, maksudnya butuh banget tuh kayak lu parkir nggak sia nih orang. Ya kayak gitu-gitulah, artinya kayak gitulah. Ya gue sih bolehin, tapi kalau dia nggak bilang itu udah parah banget menurut gua. Kalau gua sih bukan masalah diuangin nggak diuangin ya, kalau gua masalahnya adalah lo bilang nggak ke gua. Kalau lo bilang dan gua nggak bolehin, urusan gua, ya kan? Kalau lo bilang dan gua bolehin, intinya gua bolehin nggak bolehin urusan gua kan. Jadi gua tuh nggak, kalau gua bilang gini takutnya ada orang alasan, ntar kalau gua bilang ke lo nggak bolehin, min. Ya itu dia, itu kan hak gua gitu kan. Kalau misalnya gua bolehin ya lo silakan pakai, lo enggak ya enggak. Ya kan? Urusan diuangin nggak diuangin mah itu mah urusan lo. Kalau gua udah bolehin dan itu dan diuangin ya emang hak lo gitu. Misalkan gua udah bolehin nih, ya kan, dan itu lo ibaratnya kasarnya lo pakein di job ya kan. Itu mah terserah kan gue udah bolehin juga kan. Kalau di gue sih ini tetap itu deh, kalau lo bilang ke gue dan gue bolehin,
terserah gue alasannya apapun itu, Ya. ya kan. Entah mungkin karena gue pengen lo lihat lo stand up, gue pengen lihat lo apa gitu, atau mungkin gue udah capek sama materi itu, ya terserah. Itu mah terserah gue kan. Intinya ya lo bilang dulu ke gue boleh nggak boleh, ya urusan gue kayak gitu. Dan uangin nggak diuangin itu urusan lo. Ya. Kalau gue kayak gitu sih. Ya, untung-untungan juga kalau orangnya baik gitu mau ngasih uang. Iya, itu urusan ya belakang. Tapi ya kesimpulannya adalah yang paling diutamakan oleh lu adalah izinnya. Ya kan, izin. Gue yakin sih semua orang izin itu harus penting lah, ya kan? Iya. Karena pada dasarnya iyalah, lu tuh bawa haknya orang gitu. Iya. Kalau lu main comot dan lu pakai gitu aja, lu itu tau gak, lu bisa dituntut sama hal kayak gitu. Serius? Karena gue sih percayanya karya itu produk loh. No, wah jelas banget, serius. Karya itu produk. Serius? Jadi lo jangan mentang-mentang karya itu dia, kan gue tuh nganggapnya karya itu dia itu produk yang soft ya, yang bisa ya lo bisa aja kalau lo salin aja gitu lirik Ya. lagu lo salin aja bisa gampang. Bisa. Nggak kayak produk HP misalnya kan. HP kelihatan lo jelas-jelas colong gitu. Kalau itu kan dia agak lunak ya, jadi nggak ketahuan nih ya kan. Ya kayak gitu-gitu sih. Iya ya, maksudnya kalau misalnya karya itu intinya, oh ya satu lagi nih, kalau misalnya ada yang bilang ke gua dan minta izin misalnya pakai materi gua, yang gua selalu pikirin adalah yang gua sih selalu takut kalau nanti dia pakai materi gua, dia jadi kebiasaan gitu dan dia jadi nggak kreatif. Oh, iya. Karena emang sih intinya tuh lo harus kreatif gitu. Kalau lo mau jadi pelaku, lo harus kreatif juga lah. Iya. Lo nggak bisa pakai pacaran terus ya kan. Kayak gitu. Lo mau stand up, lo bikin materi sendiri lah. Lo jadi anak band, ya lo bikin lagu sendiri lah. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Itu juga supaya adanya regenerasi sih. Kalau lo pakai lagu itu terus, ya gimana mau ada regenerasi gitu kan. Iya. Kalau untuk awalan sih boleh lah. Tapi kalau stand up tuh walaupun awalan tuh nggak boleh sebenarnya. Oh iya. Soalnya sih kayak gitu. Iya. Apa ya? Gue mulai pembahasan ini menarik banget sumpah ya. Gue menarik banget bener. Gue setuju katanya sama lo ya Minnya yang katanya ya kita itu nggak boleh harus disuapin. Iyalah. Jangan disuapin terus. Oke, gue ngerti kalau ada kalanya orang yang pertama kali stand up dan masih kesusahan buat bikin setup. Oke, nggak apa-apa comot, cuman jangan banyak-banyak deh. Itu ya kata lu, nggak boleh semuanya dicomot, harus ada takaran, harus ada ya taunya lu lah. Maksudnya tahu diri sih jadi orang. Nah, sih. Kalau gue gini, karena menurut gue ada perbedaan antara lo belajar main musik sama lo belajar stand up. Ya. Belajar main musik kasarnya main gitar, lo harus tahu kunci ya kan. Ya. Cara belajar kunci gimana? Lo belajar lagu siapa pertanyaan kan gitu kan, ya kan, dari belajarnya itu. Kalau stand up cara belajar adalah lo open mic ya kan, lo open mic pakai materi ya kan. Ya. Materi siapa pertanyaan? Ya materi lu harusnya ya kan. Kalau lagu kan karena enggak sih gini latihan kayak gitu kan. Anggaplah gini nih, lo misalnya kalau lagu yang penting kan nggak diuangkan kan. Iya. Kalau stand up itu dia tetap sih harus izin itu, karena emang begitu. Nih stand up nih misalnya lo open mic ya kan, open mic itu kan latihan. Itu lo tetap pakai materi sendiri karena open mic itu memang berlatih, yang dilatih adalah materi. Gitu. Jadi lo tes materi orang lain buat apa gitu kan? Ya kan? Karena emang stand up itu kreativitasnya di situ dan juga mungkin kalau misalnya musik ya yang lo pelajari adalah misalnya gitar, ya gimana cara lo main gitar ya kan. Terus juga pasti ada perbedaan juga ketika lo main depan orang banyak, ya kan. Mental butuh juga, dan di stand up bener-bener butuh. Karena kalau band mungkin bisa 5 sampai 6 orang ya kan. Kalau stand up jelas-jelas sendiri,
ya kan, mentalnya bener-bener lebih di ini ya kan, karena selalu berlatih lo bisa bikin materi sendiri, lo akan lebih pede di atas panggung dengan materi lo sendiri. Oh pasti, karena udah menguasai banget ya. Iya. Gue setuju banget kalau ya gue nggak nyamain ya stand up sama belajar stand up sama belajar musik. Tapi jujur mental yang harus diutamakan adalah orang-orang yang dari komik. Kenapa gue bilang berani ngomong kayak gitu? Kalau belajar gitar, kunci D, ya lu bisa praktekin itu di rumah. Kalau lu belajar stand up, lu praktekin di rumah doang ngomong-ngomong kayak gitu, itu nggak percuma cuy. Menurut gue percuma. Lu harus praktekin di depan banyak orang, karena itu adalah untuk mental ya kan? Itu untuk bukan itu senjatanya menurut gue. Menurut gua percuma ke mentalnya, tapi kalau untuk, karena stand up itu kan kita butuh artikulasi, Jo. Artikulasi itu kita bisa latih dimanapun, di rumah itu bisa. Oh iya. Gitu maksud gua. Jadi yang efek adalah ke mentalnya. Coba gua nggak ngerti ya, maksudnya mungkin dari situ, dari kebiasaan kita dan dari kita latihan di rumah, mungkin ada komik-komik yang pernah latihan di rumah depan kaca sih. Intinya kita tuh suruh ada depan kaca dan kita latihan aja kayak kita stand up gitu, depan muka kita sendiri tuh. Di situ tuh mental sih. Karena gue tuh yakin ya, kita ini lebih susah stand up di depan sedikit orang daripada depan banyak orang. Kenapa tuh? Depan banyak orang tuh lebih gampang menurut gue. Kenapa cuy? Karena stand up comedy kan yang maksud gue, sense of comedy orang ini beda-beda ya kan. Ya. Semakin banyak kemungkinan yang sama kita, semakin banyak dong. Ya. Itu sih kepercayaan gue. Kalau sedikit orang yang kemungkinan stand up comedy sama kita sedikit, ya kan, Ya. semakin banyak akan semakin banyak. Kayak gitu. Anggap kayak kemarin gue stand up di depan anak pramuka kan, dan anak pramuka itu lengkap dari anak SD, SMP, SMA sampai kuliah itu ada, semua ada, dan akhirnya apa? Gue bawa materi apa aja masuk. Iya. Karena dan itu tuh ada 1.000 orang lebih, Jul. 1.000 orang lebih, kalau misalnya dibagi 4 itu kan berarti 250. Berarti anggap aja ada 250 orang, 250 anak SD, SMP, SMA dan kuliah. Ya kan? Jadi kalau misalnya ketika gue bawain materi yang relate ke anak SMP, 250 orang ketawa. Iya. Gue bawa materi yang relate ke anak kuliah, 250 orang ketawa, ya kan? Kayak gitu, Jul. Kalau cuma sedikit orang, ya kan, itu akan lebih susah menurut gua ya. Cuma sebenarnya sih sama aja gitu loh. Dan kalau misalnya ini nih, di stand up itu ada biasanya tuh masalah kayak, oh ini sebelum gua nih pecah nih gitu, gua gimana ya gitu. Gua gitu sempat nanya ke Bang Awe, dan Bang Awe itu jawabnya, kalau sebelum lo pecah lo akan lebih gampang dapet tawa. Iya, tapi itu berbanding kebalik sama yang, makanya itu kita tanya itu ya. Karena kita selalu ngerasa bahwa kalau sebelum kita pecah, kita gimana nih, bisa-bisa kita anyep. Karena sebelum kita pecah otomatis si penonton punya ekspektasi lebih, ya kan, karena sebelumnya pecah nih, setelahnya harus pecah, lebih pecah kan. Dan ternyata Bang Awe jawab, kalau sebelum lo pecah lo akan lebih gampang dapet tawa, karena penonton tuh udah terlatih. Kasarnya udah siap lo untuk ketawa, nggak perlu lo bikin ini lagi, mereka udah tinggal hahaha doang gitu loh. Kayak gitu, dan itu bener banget sih, dan itu emang dipercaya banget. Ya tadi ya masuknya itu soal materi. Gue juga setuju sih, karena jatuhnya adalah orang yang melihat itu, masalahnya adalah dia mengerti tentang ngejoknya lu, ngebeatnya lu itu kayak gimana. Kayak gue setuju banget yang katanya misalkan begini, kayak orang yang nggak punya TV sama sekali gitu. Ada orang yang ngebeat tentang Utaran, dia nggak punya TV. Orang audiens ini nggak punya TV, tapi si komik ini ngebahas tentang Utaran. Nah orang lain ketawa, si audiens yang nggak punya TV ini gimana gitu? Karena dia nggak tahu kan Utaran itu apa sih.
Nah, karena makanya cari beat yang aman dan umum adalah rata-rata sih ya kalau nggak cinta-cintaan gitu ya remaja itu yang umum karena universal semua orang Ya. tahu dari remaja, anak kecil bahkan orang tua gitu. Itulah yang gue bilang tadi, semakin banyak orang kita akan semakin gampang. Ya. Karena kemungkinannya akan lebih besar ketika kita lebih banyak orang, kemungkinan yang punya TV akan lebih banyak. Ya. Kalau materinya utaran tadi kan. Ya. Kalau sedikit kan, wah, yang punya akan sedikit gitu loh. Ya. Kayak gitu sih. Apa tadi lupa gua? Utaran. Iya, ya utaran ya. Gue juga sebenarnya nggak tahu loh utaran tuh. Tuh kan. Gue tuh punya TV, cuma gue jarang nonton. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh, makanya ya gue nggak ngerti. Kayak contoh, misalkan ada materi orang yang misalkan tentang kebapak-bapakan, gimana sama anak yang remaja gitu, yang zaman sekarang, yang nggak tahu itu tuh ngomongin apa sih, ngetawain apa. Misalkan contohnya ngetawain orang zaman dulu tuh, lawakan zaman dulu kayak begini contoh halnya Indro dan Warkop lagi. Warkop sekarang legend, kenapa? Karena dia bisa nyatuin ya kan. Dan gue pengen bahas Sri Mulat ya, ini so tau gue aja, ini yang gue ngerasain remaja zaman sekarang ya, mungkin kalian juga ngerasain apa yang gue rasa. Kayak Sri Mulat, siapa tuh yang tonggos itu tuh Mali ya. Menurut gua Mali di zaman sekarang, menurut gua dia nggak lucu. Tapi pada saat di zamannya beat dia kayak begitu, joke dia lucu banget. Serius. Tapi untuk di zaman sekarang menurut gua itu nggak lucu. Makanya kalau Mali nge-beat tentang zaman dulunya dia untuk di zaman sekarang itu nggak masuk ya. Mungkin ini kesotawan gue aja, makanya materi juga harus perlu harus bisa lihat ya. Mungkin kayak lu kan pernah ngomong ke gua, men, Bang Adri kalau ngobrol kalau dia stand up stand up di anak kuliahan sama anak orang-orang kantoran itu masuk. Ya. Tapi untuk anak SMA dia nggak masuk. Nah. Tapi kalau Kemal Ya. stand up di SMA itu masuk. Jelas. Tapi kalau di kuliah masih masuk. Ya kuliahnya itu penengah sih. Ya. Tapi kalau di kantoran nggak masuk. Gimana tuh? Iya jelas. Tapi sebenarnya gue pengen lurusin dulu ya. Kayak mungkin maksud lo bukan beat tapi jokes, mungkin maksud lo. Ya. Mali tadi mungkin jokes. Balik lagi ya ke Adri dia di orang apa dia anak kuliah masuk ya kan, ya karena kita bisa lihat aja lah materinya, isi materinya gitu Ya, ya. dan juga daya tariknya gitu. Menurut gua Adri tuh daya tariknya adalah orang-orang itu gitu loh. Ya. Daya tariknya itu karena pemikirannya kan. Ya, Karena anak-anak ya. kuliah sama anak kantor kan yang dilihat pemikiran ya kan. Kalau anak SMA mana? Yang penting mereka terhibur dan ketemu orang ganteng. Iya. Ya nggak? Ya kayak gitu. Dan bener sih, relate nggak relate. Mungkin Adri dia berkecimpung, mungkin politik ada sih, kayaknya politik ada dia. Terus juga pemikiran orang-orang yang udah bukan yang berkeluarga ya, maksudnya orang-orang yang udah pengalaman di bidang relationship kan. Ya. Itu kan anak kuliah kan maksudnya kan. Ya, ya. Anak-anak SMA nggak terlalu karena mereka lagi jalanin menurut gua. Iya, iya. Ya kan? Iya. Orang-orang kuliah udah ngerasain itu mah Iya, kan. iya. Kayak gitu sih, apalagi orang-orang yang udah gawe ya, maksudnya udah kerja Iya. terus udah berkeluarga, apalagi orang-orang itu. Makanya mungkin akan relate ke mereka. Kalau anak SMA nggak relate karena mereka tuh lagi ngerasain, masih belum tahu gitu. Iya, iya. Masih ngerasain yang Makanya si Kemal masuk. Iya. Karena Kemal juga masih remaja sih, Cik. kalau itu menurut gua iya sih bisa kayak gitu juga. Dan juga entah kenapa ya, menurut gua tuh Kemal tuh ganteng tuh. Entah kenapa Kemal tuh menurut gua daya tariknya ganteng sih. Iya, iya. Salah satunya adalah itu. Tapi
kalau ini gua nggak ngebahas rasisme ya, tapi contoh ngebeatnya si Ari Keriting. Ari Keriting lebih ngejokin realitanya dia di Papua. Ya kan, di Papua tuh itu pokoknya di timur lah, Nusa Tenggara Timur itu ya. Dia kayak bukan ngejelek-jelekin ya, tapi lebih ke arah ke situ gitu. Ya. Dan itu masuknya ke rasisme atau ada aturannya nggak sih yang kayak begitu tuh? Gini, sebenarnya kalau misalnya itu nggak ada urusannya sama dia, Ya. bisa rasis. Karena dia orang timur, kasarnya dia ngomongin dia sendiri, Ya. itu nggak masalah. Oh iya. Karena diri dia sendiri, siapa Ya. mau malah orang nyebut sendiri kasar gitu. Ya. Misalnya gue orang Sunda ya kan, gue orang Sunda. Gue ngejok tentang Sunda karena gue orang Sunda gitu. Orang Sunda pun akan mengiyakan gitu. Karena pertama, iya. karena gue tahu orang Sunda seperti apa. Ya, iya. Gue tahu kejadian-kejadian yang mereka juga pasti ngerasain. Ya. Gitu. Makanya itu jatuhnya nggak rasis gitu tuh. Dan iya, karena itu kita gitu loh. Orang Ari Keriting membahas timur karena dia timur. Iya. Karena dia tahu kebiasaan orang timur apa gitu loh. Karena dia tahu karena dia tahu bener lah, tahu betul apa itu, gimana budaya orang timur, dia tahu betul. Iya. Makanya dia bisa bawa itu dan nggak ada masalah karena dia ngomongin diri sendiri kayak gitu jatuhnya. Oh iya. Ya ini udah 56 menit, hampir 1 jam. Oke, one question aja deh buat lu Min. Ya. Gitu ya. Bilang tamu gak jadinya? Iya. Enggak sih gue ya karena gue tertarik aja sama stand up, makanya gue pengen ngebahas ini kalau lo harus tahu ya, ini kontennya gue sebenarnya bukan konten Umin cuma ngejawab doang, dia ngejawab kesotawanya dia aja, tai sih. Gue juga sekalian belajar gitu ya. Ya mungkin kalian juga yang mau humor itu apa sih, cara ngelawak gimana sih, dan apa sih stand up comedian itu gitu. Makanya nih one question yang mungkin ada di benak kalian gitu ya. Cara setup yang bagus, cara bikin punchline yang hebat, itu kayak gimana? Pertanyaan macam apa Pertanyaan nih? kayak mentoring gitu, cecai. Tetap ya, kalau misalnya gue yakin sih kalau lu tanya ke semua komik pasti jawabnya ada keresahan. Ya, Yang deket-deket aja dulu, keresahan. kayak lu anak kuliah, lu baru masuk kuliah, lu bahas tentang kuliah lu kayak gimana, lu bahas teman-teman lu yang beda-beda sifatnya itu. Kalau lu mungkin lo lulus kuliah dan lo nggak kuliah, mungkin lo kerja, lo cerita tentang senior lu mungkin kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya yang dekat-dekat dulu, atau mungkin keluarga lo kayak gitu. Sebenarnya untuk setup dan punchline itu gimana ngolahnya ya? Ya. Menurut gua itu ada di sense of komedinya. Oh iya. Ada di sense of comedy, dan dari jam terbang juga bisa ngaruh juga. Ketika semakin banyak jam terbang dan pengalaman ya, semakin gampang dia ngolah. Menurut gue sih kayak gitu. Cuma yang nggak bisa dipungkiri juga, stand up itu adalah dasarnya nulis. Semakin rajin lo nulis, semakin materi lo semakin tergali, semakin ya ibaratnya penggalian materi lah kayak gitu. Cuma kalau ditanya untuk bikin punchline dan setup yang bagus, gue juga belum terlalu bisa sih, Jul. Ya. Gue juga kadang gue dapet premis yang bagus sehingga gampang gue ngolahnya, atau juga ada premis yang jelek gue juga bisa ngolahnya juga, atau mungkin ada yang bagus gue nggak bisa ngolahnya, ya kayak gitulah. Ya. Gimana pas gue lagi nyarinya aja. Ya. Karena mood juga berpengaruh sih menurut gue. Ya. Ya, itu tips dari Umin ya. Karena lagunya makin kenceng ya. Iya, karena lagunya makin kenceng juga, bangke ini kampret, gangguin podcast aja. Oke, sebelumnya gua mau kasih tahu ke kalian kalau ya podcast gua sama Umin sama podcast gua udah nggak di SoundCloud. Udah nggak di SoundCloud. Pindah kemana? Pindah ke YouTube channel. Kalian tinggal buka aja podcast Ujul ya. Di situ kalian bisa lihat podcast kita, bisa denger podcast kita.
Dan tolong dong, ya tolong aja sih gue minta tolong promoin, subscribe, komen, dan jangan lupa juga buat like supaya podcast gue nggak mati gitu aja ya. Gue pesan ke kalian. Tapi gue ada niatan buat balik lagi ke SoundCloud. Nanti gue pengen upgrade SoundCloud gue ke unlimited biar kalian puas. Iya. Biar kalian pendengar bisa apa sih yang ada di pikiran gua atau apa sih yang ada di pikiran gua sama Umin gitu. Ya gitu aja ya. Oke. Tutup dah lu tutup. Ya, thank you ya semua, lagunya makin kenceng nih. Ya oke, gua Umin. Gua Ojo. Anjir, formal banget tetep ya. Ya. Thank you dah.